Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya sehingga kita bisa hadir kembali di presentasi virtual ini. Salawat serta salam kita berikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, saya Wahyu Diardiansyah sebagai moderator pada hari ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu Nur Fadilah Khairani dan Anissa Nabila Nurdin sebagai pemateri. Adapun topik yang akan kami bahas pada hari ini yaitu mengenai problematika dakwah. Untuk lebih jelasnya mengenai materi kami, saya persilakan kepada pemateri. Materi pertama yaitu pengertian problematika dakwah. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian dari kata problematika dan dakwah secara terpisah. Problematika berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu problem, yang berarti soal, masalah, perkara sulit, dan persoalan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, problematika adalah permasalahan atau perdebatan yang selalu terjadi dan dibutuhkan solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Sedangkan kata dakwah berarti seruan, ajakan, dan panggilan. Makna mendakwah sendiri adalah usaha untuk menyampaikan prinsip-prinsip ajaran Islam, pembinaan dan pengembangannya di tengah-tengah masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dakwah merupakan suatu usaha atau proses penyebaran dan pemerataan ajaran agama tentang pandangan dan tujuan hidup manusia sesuai dengan ajaran Islam, dengan menggunakan metode tertentu untuk mencapai tujuannya, yaitu menjadikan masyarakat dapat mengamalkan ajaran Islam dan meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh ajaran agama. Setelah mengetahui pengertian kata problematika dan dakwah, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari problematika dakwah yaitu sejumlah masalah atau tantangan yang dihadapi oleh dai atau pendakwah yang menjadi hambatan-hambatan serius di jalan dakwah, sehingga diperlukan kesabaran, keteguhan, dan keistiqomahan dalam menghadapinya. Baiklah, itulah pemaparan materi pertama. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa Nabila. Saya lanjut ke materi yang kedua, yaitu problematika dalam berdakwah. Terbagi menjadi 3, yaitu problem dakwah internal, problem dakwah eksternal, dan problem dakwah dalam dunia modern. Pertama, saya jelaskan dulu problem dakwah internal. Problem dakwah internal yaitu permasalahan dan hambatan dakwah yang bersumber dan berasal dari lingkup internal kaum muslimin sendiri. Contoh problem dakwah internal seperti pertama yaitu problematika mengenai subjek dakwah atau dai. Umumnya para dai tidak profesional, bahkan banyak di antara mereka yang menjadikan dakwah sebagai kerja sampingan setelah gagal meraih yang diinginkan. Akibatnya, dakwah hanya dilakukan sekadar berpidato semata, padahal pendakwah adalah pemimpin masyarakat yang dapat memperbaiki kehidupan yang rusak. Kemudian yang kedua, problematika mengenai objek dakwah atau mad'u. Kurangnya kesadaran umat Islam dalam mengikuti kegiatan dakwah. Penyebab melemahnya keutuhan umat Islam ternyata tidak hanya karena serangan dari non-muslim yang tidak senang akan bersatunya umat Islam, akan tetapi juga karena semakin lemahnya umat Islam dalam berinteraksi dengan ajaran Islam yang dianutnya. Kemudian problem yang kedua yaitu problem dakwah eksternal. Problem dakwah eksternal yaitu permasalahan yang bersumber dan berasal dari berbagai kalangan dan pihak umat manusia di luar lingkup kaum muslimin. Problem-problem, hambatan-hambatan, dan tantangan-tantangan dakwah yang bersifat eksternal tentu saja banyak dan beragam sekali. Nah, di problem dakwah eksternal terbagi menjadi 5, yaitu pertama, globalisasi yang ditandai dengan berkembangnya TIK atau teknologi informasi komunikasi. Kemudian yang kedua, sekularisme, pemisahan antara urusan agama dan dunia. Kemudian yang ketiga, gosho fikri atau perang pemikiran. Kemudian yang keempat, hedonisme, hidup berfoya-foya. Kemudian yang kelima, kapitalisme.
Nah, selanjutnya yaitu materi yang ketiga, problematika dakwah dalam dunia modern, di mana problematika dakwah dalam dunia modern ini terbagi menjadi 4, yaitu pertama, permasalahan materi dakwah, kemudian yang kedua, permasalahan pendekatan dan metode dakwah, ketiga, permasalahan media, sarana, dan dana dakwah, dan yang terakhir yaitu permasalahan manajemen dan sistem dakwah. Itu adalah materi yang kedua dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu mengenai upaya-upaya dalam mengatasi problematika dakwah. Yang pertama yaitu upaya mengatasi problematika internal, yaitu dengan menyadari, mengakui, mengenali, dan memahami setiap problem internal dengan benar, tepat, dan proporsional. Mengklasifikasikannya sesuai dengan kategori dan peringkat serta tingkat prioritasnya, mencarikan solusi, penanganan, dan penyelesaian, penguatan materi dakwah dengan memasukkan materi sosial kemasyarakatan, memberikan advokasi kepada masyarakat terhadap kasus yang dihadapinya untuk menguatkan dan membersihkan motivasi. Upaya yang kedua yaitu upaya untuk menghadapi problem eksternal, humanisasi, yang berarti dakwah harus memberikan kontribusi terhadap nilai-nilai manusiawi dengan lingkungannya yang pada gilirannya akan menjelmakan struktur sosio-kultural yang sehat dan dinamis serta sejahtera. Liberasi yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka membebaskan manusia dari keterbelengguan, berpikir, kebodohan, dan keterbelakangan, kemiskinan, dan nilai-nilai negatif dan struktur sosio-kultural yang kacau, agar dakwah yang dilaksanakan itu benar-benar fungsional dan mempunyai peran transformatif. Maka tugas dai adalah mempersiapkan diri semaksimal mungkin. Upaya yang ketiga adalah upaya untuk menghadapi problematika dakwah di era modern. Muhammad Amin Rais dalam bukunya Moralitas Politik Muhammadiyah menawarkan 5 pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar dakwah Islam di era informasi sekarang tetap relevan, efektif, dan produktif. Pertama, perlu ada pengkaderan yang serius untuk memproduksi juru-juru dakwah dengan pembagian kerja yang rapi. Kedua, setiap organisasi Islam yang berminat dalam tugas-tugas dakwah perlu membangun laboratorium dakwah. Ketiga, proses dakwah tidak lagi terbatas pada dakwah bi al-lisan, tapi harus diperluas dengan dakwah bi al-kitabah, lewat tulisan. Keempat, media massa cetak dan terutama media elektronik harus dipikirkan sekarang sebagai media dakwah. Kelima, merebut remaja Indonesia adalah tugas dakwah Islam jangka panjang. Baiklah, itulah tadi keseluruhan penjelasan mengenai materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.